kabar kalian yang ingin ditanyai kabar oleh si dia? Kali ini Roy akan menceritakan alur film Spider-Man No Way Home yang artinya tidak ada jalan balik. Jadi kita harus terus jalani saat ini bagaimanapun resikonya dan caranya. Di sini juga akan memperlihatkan sosok-sosok Spider-Man yang telah hadir saat saya masih di zaman SD atau SMA juga sekarang menjadi rebahaners, di mana Spider-Man terdahulu kembali hadir untuk menghibur kita. Tapi masih oke lah untuk menjadi Spider-Man. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Mari kita ucapkan sama-sama gaskun. Suatu hari dimana ketika Peter atau Spider-Man menjadi bahan perbincangan awak media karena beredar kabar kalau Spider-Man adalah dalang dari kematian Mysterio. Dengan sebuah video juga diperlihatkan bahwa Mysterio memberitahu siapa Spider-Man sebenarnya, yaitu Peter. Akibat dari hal itu, Peter pun mendapatkan hujatan dari warga New York. Tak hanya sampai di situ, teman dekat dan keluarga Peter pun mendapatkan perlakuan yang sama. Saat MJ sedang berada di kerumunan, dia mendapatkan bulian dari sekitar. Peter yang berada tak jauh pun membawa MJ untuk pergi dari tempat itu dan membawanya ke apartemen Bibi May. Namun sayang sekali, tidak hanya di satu tempat, bahkan di apartemen Bibi May pun, semua awak media dan kepolisian sudah bersiap membawa Peter untuk dimintai keterangan. Ketika di kantor polisi, Peter juga melihat Bibi May, Ned, dan MJ ikut dimintai keterangan. Peter merasakan kasihan kepada orang-orang terdekatnya karena akibatnya semua harus terbawa dengan masalahnya. Peter yang memang dari awal dituduh pun menyangkal atas semua tuduhannya dan meminta kepolisian untuk menanyakan langsung pada Nick Fury. Tetapi Nick Fury sedang tidak berada di kota sudah lama sekali karena dia sedang bercocok tanam di planet lain. Akhirnya Peter pun merasa kebingungan untuk dijadikan saksi yang paling tahu tentang kejadian ini. MJ pun mengatakan kalau Peter adalah sosok yang baik, begitu juga dengan Ned yang memberitahu setiap kegiatan Peter ketika menjadi Spider-Man. Bibi May yang dianggap polisi sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas Peter pun diperingatkan kalau dia mendukung atas kegiatan Peter selama ini, yang menurut kepolisian anak-anak seusianya itu tidak seharusnya melakukan itu. Bibi May pun yang kala itu merasa disudutkan ingin membawa pengacara atas kasus ini. Di apartemen Bibi May mereka berdiskusi soal kasus Peter. Tetapi pengacara mengatakan kalau kasus ini bisa saja diselesaikan, namun karena publik sudah menganggap Peter sebagai penjahat, tentunya hal itu akan sangat sulit untuk menjadikan nama baik keluarganya kembali. Dan untuk sementara waktu mereka pun akan tinggal di rumah Heavy. Ketika Peter, MJ, dan juga Ned sedang kuliah, mereka mendapatkan bulian dari mahasiswa satu kampus. Bahkan guru mereka pun memuji tapi sedikit menyinggung bahwa sebuah kehormatan di kampus ini memiliki superhero. Karena sudah tidak kuat dengan ocehan mahasiswa, mereka pun berniat untuk pindah kampus. Dari semua kampus yang mereka pilih, terdapat satu kampus yang mungkin saja dapat membuat pendidikan mereka lebih nyaman, yaitu kampus MIT. Di sebuah tempat di mana MJ sedang bekerja, mereka pun berkumpul untuk melihat hasil perpindahan kampus. Namun, karena berita kontroversial saat ini, mereka pun tidak diterima di kampus manapun. Begitu juga kampus MIT, karena nama mereka menjadi jelek. Ned yang ketika itu merasa putus asa dan pasrah langsung saja pamit karena sudah tidak tahu akan melakukan apa. Peter juga yang merasa bersalah karena telah membawa teman-temannya dalam masalah, ingin merubah keadaan. Ketika Peter sedang melihat sebuah lampu penyihir, teringatlah dia kepada sosok seseorang bahwa dia memiliki seorang teman, yaitu Dr. Strange. Dan langsung saja Peter pergi menemuinya. Saat Peter bertemu dengan Dr. Strange, Peter menceritakan kalau saat ini semua warga negara telah menganggap dirinya penjahat karena dia dituduh membunuh Mysterio. Mendengar cerita Peter, Dr. Strange pun tidak bisa memutar waktu untuk mengubah keadaan saat ini, karena hal itu hanya bisa dilakukan dengan ritual yang sangat rumit. Teman Dr. Strange pun datang dan memberitahu tentang sebuah keadaan, tetapi dia lupa tentang kejadian yang baru dia alami. Serentak Dr. Strange pun ketika mendengar kata lupa, dia memiliki ide agar semua warga negara dilupakan ingatannya tentang Peter adalah sebuah sosok Spider-Man. Peter akhirnya diajak Dr. Strange ke sebuah tempat untuk melangsungkan hajatnya. Di sini Dr. Strange mengingatkan kalau niat ini sudah bulat karena ritual ini hanya bisa dilakukan 3 kali saja.
Saat Dr. Strange melakukan ritualnya, Peter yang masih ragu dengan niatnya karena mengingat temannya Bibi May dan sahabat-sahabat lain mungkin saja bisa lupa. Karena hal itu terus saja Peter lakukan dan cukup membuat Dr. Strange bingung, yang akibatnya sihir itu pun menjadi kacau. Ketika terjadi insiden, Dr. Strange pun kewalahan untuk menahan sihir itu untuk tidak ngabarerang. Karena ulah Peter itu juga, dia secara tidak langsung membawa orang yang berada di dimensi lain ikut hadir di waktu real saat ini. Saat itu berlangsung, Peter mendapatkan sebuah telepon yang ternyata itu adalah dari pihak kampus yang ingin bertemu dengannya. Peter langsung cabut dan mulai menemui ibu kampus. Ternyata ibu kampus sedang terkena macet. Namun saat Peter bertemu dengan ibu kampus, dia didatangi oleh Dr. Octopus yang secara tiba-tiba menyerang Peter. Kita tahu kalau Dr. Octopus adalah musuh yang sudah lama hilang, namun dia berada saat ini akibat sihir yang Peter gagalkan. Spider-Man dan Dr. Octopus pun bertarung. Ketika pertarungan berlangsung, Dr. Octopus yang sempat membuka topeng Peter beranggapan kalau dia bukanlah Peter yang dia kenal, dan kebingungan tentang siapa Spider-Man ini sebenarnya. Dr. Octopus yang mendapatkan teknologi nano yang dapat berpindah ke tangan besi pun merasa takjub atas temuan ini. Akan tetapi, karena teknologi nano itu, Peter justru dapat mengambil alih kendali dari mesin Dr. Octopus. Saat itu berlangsung, ibu kampus yang sedang dalam bahaya berhasil diselamatkan oleh Peter. Karena itu, ibu kampus pun mempertimbangkan tentang lamaran Peter dan temannya untuk pindah kampus. Tak lama dari situ, muncullah sesosok penjahat dari dimensi lain, yaitu Green Goblin. Melihat musuh-musuh berdatangan, Peter merasa bingung. Walah, banyak sekali musuh hari ini. Namun di sisi lain, dengan kekuatan Dr. Strange membawa Peter juga Dr. Octopus ke basecamp miliknya dan mengurung Dr. Octopus di sana. Dr. Strange juga menjelaskan bahwa kejadian yang dia alami sebelumnya adalah akibat dari sihir yang Peter lakukan. Akibatnya beberapa orang dari dimensi lain berdatangan. Karena ulah Peter, Dr. Strange memerintahkan untuknya agar mencari orang-orang dari dimensi lain yang nantinya akan dikumpulkan dan dikembalikan ke waktu asalnya. Peter mengatakan kalau dirinya membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Maka dari itu, Dr. Strange membawa MJ dan Ned untuk membantu Peter. Karena kostum Peter disiram cat oleh haters sebelumnya, maka mereka mengubah warna kostum menjadi hitam. Ketika pencarian berlangsung, terdapatlah suatu keanehan di pembangkit listrik yang berada di dalam hutan. Peter pergi untuk melihat keadaan di sana dengan terkoneksi pada MJ dan Ned. Di suatu malam ketika Peter sedang berada di sumber kejadian, dia bertemu dengan sosok Electro yang sedang menyerap energi listrik. Namun ketika kejadian sedang berlangsung, ditambah lagi Peter bertemu dengan sosok Sandman yang dia malah membantu Peter untuk mengalahkan Electro. Akhirnya Peter berhasil mengalahkan Electro dengan bantuan Sandman dan membawa mereka ke basecamp milik Dr. Strange. Di suatu tempat di mana di sana Dr. Osborn sedang berbicara pada sosok Green Goblin dalam dirinya. Karena Green Goblin selalu saja mengendalikan diri Norman sampai membuat orang lain terluka, hal itu tentu bertentangan dengan sikap Norman yang sebenarnya baik. Lalu Norman pun menghancurkan topeng Goblin miliknya. Setelah itu Norman pergi menemui Bibi May dan menceritakan waktu yang terjadi dengan waktu saat ini. Bibi May yang menjelaskan waktu saat ini membuat Norman bingung karena saat ini dia berada di masa depan. Peter yang teringat dengan Bibi May pun bergegas ke tempatnya karena khawatir terjadi apa-apa dengannya. Saat mereka bertemu, ternyata Norman sudah berada di tempat itu. Bahkan Bibi May yang sudah mengetahui kisah Norman yang dapat dikendalikan oleh sosok jahat dalam dirinya meminta Peter untuk membantunya. Saat itu juga Peter membawa Norman untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki kejadian yang sama. Saat Norman bertemu dengan semua para universe lainnya yang saling berbincang tentang kisah mereka masing-masing, yang sebenarnya mereka telah dibunuh oleh Spider-Man di masanya, kecuali Sandman yang dibebaskan ketika itu. Dr. Strange pun kembali dengan membawa alat yang dapat mengembalikan mereka ke waktu asalnya.
Namun Peter yang ketika itu mendengar perbincangan mereka memiliki ide, yaitu mengubah semua karakter asal mereka menjadi baik dan tidak mati oleh Spider-Man. Namun hal itu tentunya dapat berakibat fatal apabila mereka tidak sesuai dengan rencana Peter. Lalu Dr. Strange pun mulai melanjutkan ritual mantranya. Akan tetapi Peter yang berharap dapat mengubah roda kehidupan mereka dan menggagalkan ritual dari Dr. Strange. Peter berhasil membawa alat dimensi waktu pun kabur menjauh dari Dr. Strange, sehingga akhirnya mereka berdua bertarung hingga ke dimensi lain. Namun untuk saat ini Peter berhasil memenangkan pertarungan. Peter juga menjebak Dr. Strange di suatu tempat di dimensi lain. Peter akhirnya kembali ke basecamp Dr. Strange dan berkata bahwa dia berniat untuk merubah keadaan mereka menjadi sosok yang lebih baik lagi agar berakhir dengan lebih baik. Peter mengajak mereka ke tempat tinggalnya, lalu alat milik Dr. Strange pun dibawa oleh MJ juga Ned untuk disembunyikan. Sesampainya mereka di tempat Happy, Peter berusaha membuat sebuah serum agar dapat mengendalikan sikap dan tubuh mereka dengan dibantu dengan Dr. Norman. Akhirnya beberapa serum pun tercipta dan membuat Dr. Octopus akhirnya dapat menjadi orang baik. Akan tetapi Spider-Man dengan insting laba-labanya merasa kalau ada aura jahat dari beberapa orang di dalam rumah, dan ternyata itu adalah Green Goblin yang sedang mengendalikan tubuh Norman. Melihat sikap Norman yang kembali menjadi jahat, lantas membuat Baby May mengambil serum penawar untuknya. Karena kembalinya Green Goblin itu membuat sedikit situasi memanas. Green Goblin juga menghasut mereka untuk tidak melakukan apa yang Peter inginkan karena dapat menghilangkan kekuatan pada diri mereka, yang mana Spider-Man nantinya akan dengan mudah menyerang mereka. Akhirnya Peter dan Green Goblin pun bertarung. Electro pun yang setuju dengan kata-kata Goblin dan melepaskan serum pada dirinya. Begitu juga dengan yang lain. Begitu sengitnya pertarungan Spider-Man dan Green Goblin sampai tembus ke lantai bawah. Baby May yang kala itu sedang berada di lantai bawah juga langsung menyuntikkan serum ke Green Goblin. Akan tetapi tidak sepenuhnya serum itu masuk sehingga Green Goblin masih tidak dapat dikendalikan. Karena situasi yang semakin memanas, Baby May yang sedang agak menjauh harus tertabrak oleh pesawat mini milik Green Goblin. Karena hal itu Baby May pun terluka, lalu Green Goblin pun dengan sangat cepatnya melemparkan bom ke arah Baby May dan pergi begitu saja. Dengan sikap melihat Baby May, namun ternyata Baby May terluka hingga dengan keadaan Baby May saat ini membuat nyawanya tidak dapat diselamatkan. Happy yang melihat kematian Baby May pun merasa sedih, akan tetapi kepolisian sudah tiba di lokasi dan menyuruh Peter untuk pergi karena bisa saja dia menjadi penyebab dari kekacauan ini. Sampailah kabar kematian Baby May itu pada MJ juga Ned, dan merasa sedih karena pasti Peter sangat terpukul atas kejadian ini. MJ juga Ned pun berusaha membawa Peter untuk menghiburnya. Dengan cincin sihir yang Ned gunakan, dia mampu membuat sebuah portal untuk membawa seseorang dari jarak jauh. Ned pun mengatakan nama Peter Parker untuk membawa Peter ke tempatnya. Tiba-tiba yang datang adalah Peter Parker yang ada di film The Amazing Spider-Man. Lalu mereka pun merasa aneh dengan Peter yang bukan mereka kenal. Ned pun mencoba kembali membuat portal berikutnya, dan tiba-tiba muncullah sesosok seorang pengantar pizza. Hal itu membuat saya dan para penonton bioskop terkejut sembringah karena mengenal sosok itu adalah pemeran Spider-Man saat saya masih kecil. Ned dan MJ pun mencoba kembali dan terlihatlah sosok Peter yang mereka cari. Karena Peter masih sangat sedih dengan kepergian Baby May, MJ dan Ned pun berusaha menghiburnya. Hingga Peter dikejutkan dengan sosok Spider-Man yang juga memiliki kisah yang sama dengannya, yaitu mereka pernah gagal melindungi orang yang mereka cintai. Dan kali ini mereka memiliki sebuah kesempatan untuk menjaga warga dan menjaga apa yang mereka cintai. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat untuk membuat sebuah serum pengendali kekuatan, dan mereka juga berencana akan menjebak sekaligus bertarung melawan mereka. Peter pun membuat live video di beberapa media untuk mengundang mereka datang, yang bertepatan di patung Liberty yang sedang dibangun. Ketika semua musuh datang, para Spider-Man pun memiliki kesulitan untuk bertarung sampai akhirnya Spider-Man 3 memberitahu tentang kerjasama tim yang dimana dia pernah berada dalam tim Avengers. Yeah, that's great. Thank you. What is that? But you don't have the
Musuh pertama yang dilumpuhkan adalah Sandman. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun dapat mengalahkannya sampai Sandman kembali ke bentuk manusianya. Satu persatu telah mereka lumpuhkan dan juga dibantu dengan Dr. Octopus yang sudah menjadi baik akibat bantuan serum dari Peter. Kini, hampir semua musuh dapat dilumpuhkan kecuali satu musuh, yaitu Green Goblin yang masih belum mendapatkan vaksin formula. Ketika semua mulai terkendali, lalu datanglah Dr. Strange dan memarahi Peter atas kejadian yang menimpanya. Dr. Strange juga membawa kotak mantra yang sudah diperbaiki. Maka saat itu juga Green Goblin muncul dan mengambil kotak itu. Dr. Octopus menahan gerakan Goblin dan berhasil mengambil kembali kotak yang dibawa Goblin. Tetapi bukan Goblin namanya jika dia tidak licik. Saat kotak didapatkan kembali dan Dr. Strange akan mengucapkan mantranya, ternyata di kotak itu sudah ada bom aktif yang siap meledak. Lalu kotak mantra itu pun menjadi tak terkendali hingga membuat batas universe dan multiverse bersatu. Hal itu bisa saja mengundang bencana. Dr. Strange pun mencoba menahan kekuatan sihir itu, namun masih juga tidak terkendali. Karena ledakan itu juga patung Liberty pun menjadi hancur. MJ pun yang ketika itu terjatuh langsung diselamatkan oleh Spider-Man 2, di mana dia memiliki kenangan pahit saat menyelamatkan kekasihnya. Namun dengan sangat senang bisa menyelamatkan MJ kekasih orang lain. Kini Green Goblin bertarung 1 lawan 1 dengan Spider-Man 3. Spider-Man 3 berhasil melumpuhkan Green Goblin. Saat ketika Spider-Man memiliki kesempatan untuk membunuh Green Goblin, di mana dia ingin sekali membalaskan dendam atas kematian Bibi May. Datanglah Spider-Man 1 yang menahannya dan berkata kalau balas dendam hanya akan membuat seseorang menjadi penjahat, dan itu tidak dilakukan oleh seorang pahlawan dengan udud sejati. Akan tetapi Green Goblin menusuk Spider-Man 1 yang kala itu ingin menyelamatkannya. Lalu Spider-Man 3 pun menyuntikkan vaksin penenang yang membuat sifat Green Goblin pun hilang dan menjadi manusia baik pada umumnya. Melihat semua musuh sudah aman dan Spider-Man 1 pun berkata kalau dia baik-baik saja, Peter 3 lantas pergi kepada Dr. Strange melihat keadaan yang semakin memburuk, karena kemungkinan besar bisa saja akan banyak orang bermunculan dari dimensi lain. Peter bertanya apa solusi terbaik saat ini untuk menyelesaikan semua itu. Yeah, it would work. You gotta understand that would mean that everyone who knows. Bahkan Dr. Strange sekalipun tidak akan tahu siapa Peter itu. Peter pun menyetujui kesepakatan itu. Lalu Peter pun pergi kepada Spider-Man lainnya dan berterima kasih kalau saat ini dia sangat senang sekali bekerja sama bertarung melawan musuh-musuh bersama dengan Spider-Man lainnya. Lalu Peter pun menemui MJ juga Ned. MJ dan Ned diberitahu kalau ini adalah pertemuan terakhirnya. Setelah itu mereka tidak akan ingat siapa Peter Parker ini. Karena kekuatan sihir yang semakin tidak terkendali pun akhirnya Dr. Strange harus sesegera mungkin menutup mantranya. Lalu semua para universe pun kembali seperti semula dan keadaan menjadi baik kembali. Namun keadaan saat ini semua tidak mengenal Peter seolah dia tidak dikenal oleh siapapun. Maka dari itu Peter pergi ke tempat kerja MJ. Dan melihat MJ di sana, Peter masuk untuk memesan minum, namun MJ benar-benar tidak mengenali siapa Peter. Peter pun pergi dari tempat itu. Setelah itu Peter pergi ke makam Bibi May, maka dia melihat Happy di sana. Akan tetapi dia pun tidak mengenal Peter sama sekali dan film pun tamat. Baik sahabat-sahabat semua, bagaimana menurut kalian film Spider-Man ini? Bagi saya film ini cukup seru ya. Apalagi saat 3 Spider-Man itu berkumpul, jadi saya sendiri kayak ngerasa gimana posisinya jadi Spider-Man. Oh ternyata ini sosok saya di masa lalu dan sekarang saya adalah menjadi penggantinya. Tapi ya namanya juga film. Tapi asli seru ini pokoknya. Kalian harus nonton film ini. Oke, saya Roy mohon undur diri. Terima kasih. Gaskeun.